Sejarah Sistem Ekonomi di Dunia oleh Kelompok 3, Kelas 2A, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikus Saleh. Mata kuliah Sejarah Sistem Ekonomi. Dosen pengampu Reja Juanda, BSOC, SC, MEC, DF. Yang disusun oleh Kelompok 3. 1. Rangga Bayu Andika, Sri Mahmuji, Dinia Sangka, Mirja Ainatasya, Koila Hafsah, dan Rizky Nuryati. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan like-nya. Pengertian dari sistem ekonomi ialah, menurut beberapa pakar ekonomi, Dumari dan Adam Smith, menyebutkan bahwa sistem ekonomi sebagai bahan kajian yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, di mana dengan sistem ekonomi menjadi cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta, berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan. Setiap negara mempunyai permasalahan atau kondisi yang berbeda, baik kondisi alamnya, sumber daya manusianya, kebudayaannya, termasuk sistem pemerintahannya. Kondisi ini menyebabkan setiap negara memilih sistem ekonomi yang paling sesuai dengan kondisi negaranya. Macam-macam sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi komando atau terpusat. Peran pemerintah sangat dominan sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Negara yang menerapkan sistem ini ialah Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan Kuba. Ciri-cirinya ialah alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan, kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Jenis pekerjaan juga diatur negara, namun relatif lebih murah karena diatur negara. 2. Sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi dilakukan oleh mekanisme pasar, dominan oleh swasta. Negara penganut Amerika, Swedia, Belanda, Prancis, dan lain-lain. Ciri-cirinya ialah sumber produksi menjadi milik masyarakat, tidak ada campur tangan pemerintah, aktivitas ekonomi dilakukan masyarakat, timbulnya persaingan dalam masyarakat, setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Ketiga ialah sistem ekonomi campuran, di mana sistem ini merupakan perpaduan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara dan peran menonjol individu. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran ialah kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan oleh swasta. Transaksi ekonomi terjadi di pasar dan ada campur tangan pemerintah. Adanya persaingan serta masih ada kontrol dari pemerintah merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Kelemahan dari sistem ekonomi. 1. Sistem perekonomian pasar, yaitu sulit terjadi pemerataan pendapatan, rentan terhadap krisis ekonomi, menimbulkan monopoli dan adanya eksploitasi. Kedua, sistem perekonomian perencanaan atau sosialis, yaitu individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha, tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya, potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Ketiga, yaitu sistem ekonomi campuran, di mana sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Keempat adalah sistem ekonomi Pancasila, di mana berpotensi menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain
Negara sangat berperan sekaligus dapat mematikan potensi ekonomi di luar sektor negara, adanya potensi pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu dalam bentuk monopoli. Pendapat kelompok kami mengenai sistem ekonomi yang berjalan di Indonesia yaitu, menurut kelompok kami, sistem ekonomi yang sedang berjalan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem ekonomi Pancasila didasarkan pada Pancasila Sila kelima dan Undang-Undang Dasar Pasal 33. Kelebihan sistem ekonomi ini diutamakan untuk kemakmuran seluruh rakyat, serta hak milik individual yang diakui oleh negara. Di dalam sistem ekonomi Pancasila terkandung sistem demokrasi Indonesia, di mana peran pemerintah dan masyarakat saling berkesinambungan. Jika sistem ekonomi Pancasila ini dijalankan dengan benar, akan menjadi sistem perekonomian yang paling baik diterapkan di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang menganut ideologi Pancasila, sehingga sistem ekonomi Pancasila tidak akan bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh penerapan sistem ekonomi Pancasila, pertama ada koperasi, di mana ini merupakan salah satu wujud dari penerapan ekonomi Pancasila. Yang kedua ada badan usaha milik negara, dan yang ketiga ada serikat buruh. Serikat buruh ini merupakan bentuk gerakan kolektif kelas pekerja.